Mendengar ocehan ayahnya yang terus menyalahkan diri sendiri, gadis itu akhirnya menyerah. Dia menutup buku sihirnya dengan suara keras sambil menghela napas panjang. Dia memutuskan untuk makan sebentar sebelum pergi berburu monster di alam liar. Sementara itu sang ayah memijat pelipisnya. Dia benar-benar kelelahan menghadapi sifat putrinya yang keras kepala dan selalu terlihat santai. Tiba-tiba sebuah bunyi notifikasi terdengar dari gelang komunikasi di pergelangan tangan gadis itu. Layar hologram langsung muncul, menampilkan sebuah laporan terbaru. Chen Shi telah menyelesaikan beginner trial dan berhasil mencapai level 5. Melihat laporan tersebut, gadis itu langsung terdiam. Dia perlahan menoleh ke arah pintu. Sementara itu, ayahnya yang belum mengetahui isi laporan masih menyuruhnya segera makan. Namun gadis itu justru memikirkan hal lain. Kecepatan Chen Shi menaikkan level benar-benar tidak masuk akal bagi seorang Shadow Mage. Karena penasaran, dia pun bertanya kepada ayahnya tentang tingkat kesulitan beginner trial. Dengan wajah serius, sang ayah langsung menjawab. Menurutnya, tempat itu adalah salah satu dungeon paling berbahaya untuk para pemula. Efisiensi berburu di sana sangat buruk. Bahkan kebanyakan orang lebih memilih berburu monster di alam liar karena jauh lebih aman dan lebih cepat. Dia juga menjelaskan bahwa meski seseorang memiliki kelas tersembunyi yang langka, tetap dibutuhkan setidaknya 10 jam untuk menaklukkan seluruh dungeon tersebut. Namun, Chen Shi berhasil memecahkan semua perkiraan itu. Dia menaklukkan seluruh beginner trial hanya dalam waktu 2 jam. Gadis itu mulai bertanya-tanya dalam hati, apa mungkin seorang Shadow Mage benar-benar mampu melakukan hal sehebat itu? Namun ayahnya langsung menggeleng. Menurutnya, Shadow Mage adalah kelas yang lemah dan hampir tidak berguna jika bertarung sendirian. Tak lama kemudian, dia bertanya, apakah ada pendatang baru lain yang memiliki potensi besar pada angkatan kali ini? Mendengar pertanyaan itu, sang ayah langsung menoleh dengan penuh rasa penasaran. Dia meminta putrinya segera menyebutkan nama orang tersebut. Namun gadis itu hanya tersenyum tipis. Dia memilih menyimpan nama Chen Shi untuk dirinya sendiri. Tanpa menjelaskan apapun, dia langsung berjalan meninggalkan ruangan. Ayahnya hanya bisa berteriak dari belakang. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mendata para pemilik kelas langka. Meski begitu, gadis itu sama sekali tidak memedulikannya. Dia hanya melambaikan tangan santai sebagai tanda perpisahan. Melihat putrinya pergi begitu saja, sang ayah hanya bisa menghela napas panjang. Menurutnya, nasibnya benar-benar buruk karena memiliki anak yang begitu keras kepala. Begitu keluar dari rumah mewah keluarganya, gadis muda itu langsung menerima panggilan dari mata-matanya. Tanpa basa-basi, dia memerintahkan mereka untuk terus membuntuti Chen Shi dan segera melaporkan lokasi tepatnya. Target mereka saat ini adalah restoran Grand Shenshin. Sementara itu, Chen Shi tiba di kawasan jalan utama yang ramai di pusat Skywing City. Dia memilih berjalan santai tanpa menarik perhatian. Satu-satunya tujuan saat ini hanyalah mengisi perut yang sudah sangat lapar. Pencariannya membawanya ke sebuah bangunan megah bernama restoran Grand Shenshin. Restoran mewah itu terkenal karena memiliki koki legendaris pengguna sihir elemen. Masakan buatannya bukan sekadar lezat, tetapi juga mampu meningkatkan atribut para pemain. Namun setelah melihat daftar harganya, Chen Shi hanya bisa menggeleng pelan. Menurutnya harga makanan di sana benar-benar terlalu mahal. Tanpa berpikir lama, dia memutuskan mencari makanan kaki lima yang jauh lebih murah. Sayangnya, sebelum sempat membeli sesuatu, langkahnya tiba-tiba dihalangi oleh sekelompok petualang yang berisik. Di depan mereka berdiri seorang prajurit berzirah dengan wajah penuh kesombongan. Begitu melihat Chen Shi, pria itu langsung mulai mengejeknya. Namun Chen Shi hanya menatapnya datar. Ekspresinya sama sekali tidak berubah. Sikap acuh tak acuh itu justru membuat pria tersebut semakin banyak bicara. Dia mengejek perlengkapan awal milik Chen Shi yang terlihat murahan. Dia juga meremehkan kemampuan Chen Xi yang dianggapnya sangat lemah. Dengan penuh kebanggaan, pria itu memamerkan perlengkapan langka berwarna biru yang dikenakannya. Dia juga menyombongkan diri karena hampir mencapai level 3 hanya dalam waktu 2 jam. Mendengar semua ocehan itu, Chen Xi sama sekali tidak tertarik menanggapinya. Dengan suara tenang, dia hanya mengucapkan satu kalimat, "Minggir." Ucapan singkat itu langsung membuat prajurit bersirah tersebut naik pitam. Dia menatap Chen Shi dengan penuh amarah. Lalu dengan nada mengancam, dia meminta Chen Shi mengulangi perkataannya sekali lagi. Melihat pemimpin mereka mulai terpancing emosi, para rekannya yang bertubuh besar langsung maju ke depan. Mereka mencoba mengintimidasi Chen Shi dengan postur tubuh mereka yang jauh lebih besar. Namun sebelum situasi berubah menjadi perkelahian, Chen Shi menyadari bahwa orang-orang di sekitar mulai berkumpul. Kerumunan itu berhenti hanya untuk menyaksikan keributan yang terjadi di tengah jalan. Seorang gadis berambut pirang juga ikut memperhatikan dari
kejauhan. Dia penasaran bagaimana Chengxi akan menghadapi masalah ini. Tiba-tiba seorang wanita berbaju merah muncul, entah dari mana. Dengan tendangan tinggi yang sangat kuat, dia menghantam si prajurit berzirah. Tubuh pria itu langsung terpental ke belakang sebelum menghantam lantai batu dengan kepala lebih dulu. Merasa dipermalukan, dia segera bangkit sambil memaki orang yang baru saja menendangnya. Namun kemarahannya langsung lenyap. Wajahnya berubah pucat ketika melihat siapa pelakunya. Wanita itu ternyata adalah Jiang Menghua. Tubuh si perundung langsung gemetar. Dengan suara terbata-bata, dia buru-buru mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Kehadiran Jiang langsung menghentikan perkelahian bahkan sebelum benar-benar dimulai. Meski begitu, sebelum pergi, pria berzirah itu masih sempat menatap Chengxi dengan penuh kebencian. Dia mengancam agar Chengxi berhati-hati di kemudian hari. Chengxi hanya mencibir dalam hati. Baginya, pria itu sama sekali tidak layak untuk ditakuti. Setelah suasana kembali tenang, Jiang berbalik menghadap Chengxi. Dengan senyum santai, dia mengajak Chengxi makan bersama. Chengxi mengucapkan terima kasih karena telah membantunya tepat waktu. Namun Jiang hanya menganggapnya sebagai hal sepele. Dia kemudian memperkenalkan anggota kelompoknya dan mengundang Chengxi untuk ikut berburu monster bersama mereka. Menurutnya mereka bisa membantu Chengxi menaikkan level lebih cepat. Bahkan dia juga menawarkan perlengkapan awal yang jauh lebih baik. Namun Chengxi menolak dengan sopan. Dia tidak ingin menerima bantuan ataupun belas kasihan dari orang lain. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia kembali berjalan sendirian untuk mencari makanan. Sementara itu aula dungeon kembali dipenuhi para petualang yang bersiap memasuki dungeon berikutnya. Chengxi justru memilih berjalan menjauh dari keramaian. Tujuannya kali ini adalah Dungeon Plaza. Tanpa dia sadari, sosok pria bertopeng masih terus membuntutinya dari kejauhan. Sang mata-mata merasa heran. Dia tidak mengerti mengapa seorang pemula yang selalu bertarung sendirian justru menuju area dungeon yang biasanya hanya dimasuki oleh kelompok-kelompok petualang berpengalaman. Chengxi dengan tenang meninjau pilihan dungeon yang tersedia. Saat ini hanya ada 2 dungeon level rendah yang bisa dimasuki. Di sekitar lingkaran teleportasi, para petualang sibuk mencari rekan satu tim sebelum memasuki dungeon. Namun Chengxi justru berjalan santai menuju salah satu platform teleportasi seorang diri. Dia sama sekali mengabaikan aturan yang biasanya mengharuskan pemain memasuki dungeon bersama sebuah tim. Tindakan berani itu membuat mata-mata bertopeng yang terus mengikutinya benar-benar kebingungan. Dia tidak habis pikir dari mana Chengxi mendapatkan rasa percaya diri sebesar itu. Di depan Chengxi muncul sebuah layar hologram. Dia memilih Ancient War Dungeon level 1. Tanpa sedikit pun ragu, dia langsung menekan tombol masuk sendiri. Sesaat kemudian, cahaya biru terang menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, Chengxi menghilang dari tempat itu. Mata-mata bertopeng hanya bisa terpaku. Dia benar-benar tidak percaya. Chengxi ternyata berniat menaklukkan party dungeon seorang diri. Dungeon yang dipilihnya adalah Frostmourne Cave, sebuah wilayah bersalju yang berada di dalam Icefield Reef. Dungeon itu memiliki tingkat kesulitan normal level 5 dan di ujung jalurnya telah menunggu seekor bos yang sangat kuat. Begitu melewati portal, Chengxi tiba di zona aman dalam dungeon tersebut. Dia berdiri dengan tenang sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Di hadapannya terbentang kawanan sekitar 150 Frostmourne, lengkap dengan beberapa monster elit yang memimpin mereka. Namun ada satu hal yang langsung disesalinya. Dia lupa memakai pakaian yang lebih tebal. Angin dingin yang menusuk membuat tubuhnya menggigil. Meski begitu, Chengxi sama sekali tidak berniat mundur. Dengan kemampuan memanggil summon tanpa batas yang dimilikinya, dia tahu bahwa menaklukkan dungeon ini sendirian adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Dia pun mulai melangkah menuju hamparan salju yang luas. Di matanya, semua monster itu hanyalah sumber uang dan pengalaman. Chengxi menggenggam tongkat sihirnya dengan erat. Energi bayangan mulai berputar di ujung jarinya. Tanpa menunggu lebih lama, dia kembali melepaskan gelombang sihir kegelapan. Puluhan prajurit kerangka bermunculan sekali lagi. Cahaya biru berputar di atas tubuh mereka, menandakan seluruh pasukan telah siap bertempur. Sementara Chengxi tetap berdiri di barisan paling belakang, dia mengangkat tongkatnya dan memberi satu perintah singkat, "Maju." Dalam sekejap, pasukan undead miliknya bergerak serempak, menerjang hamparan salju untuk memulai pertempuran. Para mayat hidup berzirah itu melaju melintasi dataran bersalju dengan pedang yang sudah terhunus dan siap menyerang. Tiba-tiba segerombolan tikus tanah es level 5 menerobos keluar dari salju dengan mata merah yang menyala. Karena para skeleton tidak punya daging maupun darah, semua monster langsung mengincar mereka tanpa ragu.
Pedang para mayat hidup beradu dengan cakar tajam, sementara barisan depan dengan mudah membantai tikus-tikus raksasa itu. Dengan satu tebasan, tubuh monster itu terbelah menjadi dua. Pasukan Summon terus mengumpulkan kill dan memperoleh poin pengalaman dengan mudah. Chansey menyadari kalau dungeon ini memberikan loot yang jauh lebih bagus dan pengalaman yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Meski begitu, Chansey berdiri diam sambil menunggu item jatuh ternyata lumayan membosankan. Setelah semua monster biasa dibersihkan, dia dengan santai memimpin pasukannya menuju wilayah monster elite.